Oke guys, kita akan bahas pada video kali ini sekarang tentang bagaimana cara membuat kurva linear ya. Dan nanti akan diaplikasikan ya kalau kalian nanti penelitian ya mungkin saja kalian akan menggunakan alat ini ya. Alat ini bernama spektrofotometer VIVIS ya. Di mana di sini ada tempat penyimpanan sampelnya di sini nih yang sedang dibuka ini. Di sini ada dua sampel holder ya. Yang pertama buat nyimpan belangkonya, yang satu untuk sampelnya. Dan nanti absorbansnya akan muncul di layar ini. Nah, alat spektro ini nanti akan terhubung ke komputer. Ya, akan terhubung ke komputer. Nah, disitulah nanti muncul grafiknya, ya kurvanya maksudnya. Kemudian berapa nilai konsentrasi yang diperoleh dari hasil pembacaan absorbans dari sampel kita gitu ya. Nah, ini persis alat ini, alat yang dimiliki oleh Lab Service Universitas Pakuan ya. Oke, nah di sini saya punya data, ya, ada data yang tabel di atas ini adalah data kurva larutan standar, ya data untuk larutan standar. Ya nanti kita akan buat kurvanya. Nah di sini kalau kita lihat ada 6 ya, 6 baris. Yang pertama Blanco. Nah Blanco di sini tentu saja hanya Aquades saja ya. Saya pakai colornya Aquades di sini. Jadi hanya pelarutnya saja dan tentu saja kalau Blanco itu konsentrasinya 0 ppm dan absorbansnya 0. Nah, kemudian di sini saya buat suatu deret konsentrasi dari 2, 4, 6, 8 sampai 10 ya. Dan saya buat 10 ppm memang realnya. Nah, tapi pada saat pembacaan di sini 10 ppm itu terlalu besar. Makanya kita encerkan. Nah, di sini ada pengenceran 5 kali gitu ya. Nah, makanya saya encerkan di sini konsentrasi realnya seperti ini. Jadi yang 10 ppm itu sebenarnya 2 ppm yang dimasukkan ke dalam alat ini. Ya, tetapi tetap kita tuliskan di sini sesuai dengan yang mau kita hitung nantinya ya. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi tetap patokan yang ini. Yang kita buat kurvanya yang konsentrasi ini. Ya. Nah, ini setelah diuji ke dalam alat spektroivivis ini, didapatlah hasil absorban sekian, seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita akan buat kurvanya. Kita blok konsentrasi dan absorbans ini. Kemudian kita buat chartnya, ya, insert charts. Di sini kita pilih scatter. Ya, scatter. Atau kalau mau lihat di recommended chart, di sini juga ada scatter ya. Nah, ini scatter. Oke. Nah, sudah muncul, kita edit di sini ya. Judulnya kurva larutan standar. Kemudian kita tambahkan di sumbu Y dan sumbu X-nya. Sumbu X-nya tidak lain adalah konsentrasi dalam satuan ppm. Ya. Kemudian sumbu Y-nya ini tidak lain adalah absorbans. Ya. Absorbans. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita harus cek apakah kurva larutan standar kita ini benar nggak, ideal nggak gitu untuk dijadikan rujukan terhadap sampel yang akan kita ukur konsentrasinya. Nah, kita bisa cek dengan cara klik kanan, kita buat add trend line. Nah, kemudian kita pilih yang linear di sini. Karena sebenarnya hubungan antara absorban dan konsentrasi ini ya itu mengacu kepada hukum Lambert-Beer. Ya, hukum Lambert-Beer ini menyatakan bahwa A atau absorbans, ya saya tuliskan dulu di sini. A sama dengan epsilon, ya saya tulis E aja ya biar cepat. E BC gitu ya, di mana A-nya adalah absorbans, E-nya adalah absorptivitas molar, dan B-nya adalah panjang lintasan. Jadi kan ini kan mainnya sinar ya. Bagaimana sinar itu mengenai sampel, nah itu ada panjang lintasannya. Atau ada juga yang menyebutkan tebal kuvetnya, diukur dari tebal kuvetnya. Dan C adalah konsentrasi. Dan ini disebut sebagai hukum Lambert-Beer.
Nah, kalau kita lihat absorban sama konsentrasi ini berbanding lurus. Makanya dia semestinya akan menghasilkan garis yang linear. Oke, kita balik lagi ke yang tadi, yang trend line tadi. Nah, kita setting di sini trend line optionnya linear. Nah, kemudian kita bisa lihat R square-nya. Nah, dan juga equation-nya, persamaan garisnya. Maka akan muncul di sini R square-nya itu 0,9944, di mana ini merupakan suatu angka yang bagus gitu ya. Karena semakin dekat ke angka 1, maka semakin bagus kurva linearnya. Dan di sini ada persamaan. Persamaan yang kita lihat di sini, ini adalah persamaan yang mengacu kepada hukum Lambert-Beer tadi. Di mana Y-nya di sini kan absorbance, X-nya adalah konsentrasi. Maka kalau misalkan kita mau mengukur sampel, kemudian diujikan ke alat spektro ini, maka nanti akan didapat absorbance-nya. Di mana absorbance ini bisa kita konversi ke konsentrasi dengan menggunakan persamaan yang tertera di sini. Ya, kita coba misalkan ini ngasal aja datanya ya. Misal absorbance-nya didapat 0,08543 misalkan. Nah, berapa sih konsentrasinya? Nah, ini kita pakai rumus sama dengan, ya saya zoom biar kelihatan. Nggak bisa ya ini zoom ininya ya. Oke lah, sama dengan, terus, di sini kan kita mau cari konsentrasi itu berarti kan X ya. Nah, berarti kita harus pisahkan semuanya dari X. Yang 0,0002 harus pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi, bertemu dengan si Y-nya, di mana Y-nya adalah absorbance. Nah, kita masukkan absorbance di sini. Klik saja, jadi D12 ya. Dikurangi, berarti kan kalau pindah ruas dia tandanya berubah. Yang tadinya positif jadi negatif. Dikurangi 0,0002. Nah, kita kasih kurung. Kemudian kita pisahkan lagi angka 0,0352 dari X. Ini sekarang operatornya adalah perkalian. Kalau pindah ruas berarti harus jadi pembagian. Berarti dibagi 0,0355-nya sekali ya. 352. Oke, kalau sudah klik enter. Maka akan didapat 2,42. Ya, ini logis karena di kurva standar kita lihat 0,08 itu terletak di antara konsentrasi 2 dan 4 dan lebih dekat ke 2 ya. 0,06 sama 0,08 kan nggak beda jauh gitu ya. Maka dia konsentrasinya sekitar 2, sekian. Ini bisa kita sederhanakan ya. Nah, misalkan sampai 2 angka di belakang koma. Ya, seperti ini. Dengan mengklik decrease decimal. Oke, kita lanjutkan. Misalkan ada sampel yang kedua setelah diukur menggunakan alat spektro UV vis didapatkan angka 0,19. Nah, 1987. Seperti itu misalkan ya absorbasinya. 870. Nah, kalau 0 biasanya nggak muncul gitu ya. Nah, berapa konsentrasinya? Ya, kita gunakan rumus yang sama karena ini mengacu pada kurva larutan standar yang sama. Jadi tinggal kita copy saja, kita tarik. Di sini ada pojok kanan bawah ya, kita tarik. Nah, dia ada di 5,64 ya. Karena 0,198 itu lebih dekat ke 0,2 ya. Makanya di sini lebih dekat ke 6. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian hitung berapa konsentrasi untuk sampel 3, 4, 5, 6 jika absorbansnya 0,2345 misalkan seperti itu. Terus 0,3456. Nah, masalah banget angkanya ya. 0,4
Nah, sebentar. Ini kelebihan ya. Jadi sampel ini dari sampel yang paling tinggi ya. Nah, ini saya masukin angkanya kelebihan dari batas apa namanya konsentrasinya ya. Nanti menjadi tidak valid kalau kita masukkan absorbansnya lebih dari kurva standarnya ya. Ya meskipun ini bisa diekstrapolasi sebenarnya ya. Cuma ya kebanyakan kita mengacu ya berada di range kurva standar ini ya. Jadi ini saya koreksi, ini diganti yang lain ya. 0,07 deh. 789 ya. Kemudian 0,1654. 0,2997. Oke, ya, silakan kalian hitung. Ya, sebenarnya tinggal copy paste aja dari sini ya. Tinggal di copy paste. Kalau benar rumusnya, ya insya Allah benar. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Good luck.